Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Rahma Dani Simanjunta. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Tapi sebelum saya masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional, saya akan membahas dulu beberapa hal yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendapatan nasional. Ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian pendapatan nasional. Terus ada manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang keempat, beberapa istilah yang ada dalam pendapatan nasional. Yang kelima, perhitungan pendapatan nasional. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara. Biasanya perhitungan pendapatan ini dalam periode 1 tahun. Nah, karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun akan semakin tinggi. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian di suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang keempat, untuk pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Yang ketiga, ketersediaan modal. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu beberapa istilah yang ada dalam materi pendapatan nasional. Yang pertama, GDP atau Gross Domestic Product. GDP adalah jumlah seluruh produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product. Dalam bahasa Indonesianya yaitu Produk Nasional Bruto. GNP adalah jumlah seluruh produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Maksudnya seperti ini. GNP itu adalah jumlah seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga Indonesia saja, baik yang tinggal di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu termasuk dengan GNP. Masuk yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. NNP adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan modal. Yang keempat yaitu NNI atau Net National Income, adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang keempat yaitu PI, Personal Income, adalah pendapatan formal yang diterima oleh masyarakat. Yang kelima yaitu DI atau Disposable Income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu yang pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Dalam 3 metode itu, saya akan menjelaskan satu saja, yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Pendapatan nasional dengan metode ini dengan melakukan penjumlahan seluruh penerimaan yang didapat pemilik produksi dalam suatu negara selama 1 tahun.
Metode pendekatan pendapatan memiliki rumus yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y-nya itu pendapatan, R-nya itu rent atau sewa, W-nya itu wages upah atau gaji, I-nya itu interest atau bunga, P-nya itu profit atau laba. Kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu contohnya diketahui data pendapatan nasionalnya, bunga modalnya 2 juta, konsumsi pemerintah 3 juta, laba usahanya 3 juta, investasi 2 juta, gaji karyawannya 500, sewa tanahnya 1.500.000, ekspornya 7 juta, impornya 5 juta. Yang ditanya, berapa besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan? Kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y sama dengan R-nya adalah sewa, kita lihat sewanya berapa, yaitu 1.500.000. Ditambah W-nya itu adalah wages atau upah, upahnya berapa? 500.000. Ditambah I interest atau bunga, bunganya berapa? 2 juta. Ditambah P profit atau laba, labanya berapa? 3 juta. Kita tambahin semua, hasilnya adalah 7 juta. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 7 juta. Sampai di situ aja penjelasan saya tentang materi pendapatan nasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.